Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Rizky sekaligus dari moderator kelompok kami. Sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu tentang membuat aplikasi perhitungan regresi linear. Kelompok kami terdiri dari Solihin dan FPM 033, kemudian ada Munatul Awaliyah dengan FPM 046, ada Arif Muhammad Rifai dengan 059, dan saya sendiri Ferdi Rizky Fadila dengan FPM 060. Selanjutnya, pembagian tugas dari kelompok kami sendiri, yaitu Solihin membuat user interface dan juga manual book, kemudian ada Munatul Awaliyah mencari referensi, membuat manual book dan juga file presentasi. Kemudian ada Arif Muhammad Rifai dengan tugas modding aplikasi, membuat user interface dan juga manual book. Dan saya sendiri membuat user interface dan juga manual book. Selanjutnya, ada penjelasan umum mengenai regresi linear yang akan dijelaskan oleh saudara Solihin. Pada Solihin, saya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya memaparkan penjelasan materi umum dari regresi linear. Penjelasan umumnya, regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan tidak diketahui dan diketahui. Secara matematis memodelkan variabel yang tidak diketahui atau tergantung dan variabel yang dikenal atau independen sebagai persamaan linear. Untuk tujuan pembuatan aplikasi regresi linear ini dibuat untuk memudahkan dalam perhitungan manual dan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah analisa numerik. Oke, terima kasih kepada Solihin. Lanjut saja kepada penginstalan aplikasi dan akan dijelaskan oleh Solihin lagi. Kepada Solihin, saya persilahkan. Untuk instalasi aplikasinya tersendiri itu kita langkah pertama download file aplikasi pada link berikut yang sudah disediakan pada tampilan layar. Nah, selanjutnya kita mengekstrak file yang telah kita download, kemudian simpan file pada lokal C pada file htdoc yang ada pada XMPP. Kemudian akses aplikasi regresi linear yang sudah diekstrak dengan menginputkan localhost /regresi_index.php. Selanjutnya tentang penginputan manual yang akan dijelaskan oleh Munatul Awaliyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk penginputan manual di sini, penginput adalah untuk perhitungan pada aplikasi dengan menginputkan angka yang ingin dihitung secara manual pada aplikasi. Untuk tampilan awal aplikasinya bisa dilihat pada file di layar. Nah, dalam halaman ini, jika Anda ingin menginput data secara manual, bisa memasukkan angka di dalam kolom yang sudah disediakan. Terdapat dua kolom. Kolom pertama, angka yang diinputkan di sini merupakan jumlah dari masing-masing X dan Y yang akan diinput pada inputan selanjutnya. Lalu yang kolom kedua adalah angka yang ingin diinputkan, yang merupakan jumlah dari nilai prediksi yang akan diinputkan. Setelah menginput angka, dapat dilihat pada kolom tersebut akan langsung diarahkan pada halaman seperti di layar. Lalu gambar di bawah merupakan dua kolom inputan untuk label X dan Y, dan juga untuk satuan X dan Y. Nah, kolom inputan yang ada di bawah ini seperti terlihat di layar merupakan tempat inputan untuk X dan Y dari data pertama sampai data terakhir yang dibutuhkan.
dilihat di layar, ini adalah tampilan awal yang menginputkan menggunakan CSP. Selanjutnya, pada gambar di layar ini, kolom inputan hampir sama seperti inputan manual, namun sedikit perbedaan yaitu ada penambahan kolom host file untuk mengupload sebuah file yang nantinya akan menjadi data perhitungan. Inputan indeks kolom untuk X dan Y diisi dengan nomor indeks kolom pada file CSP yang akan digunakan pada perhitungan regresi linear. Selanjutnya, di gambar di layar, tekan tombol X dan akan langsung menuju ke inputan selanjutnya. Perbedaannya, kali ini data X dan Y sudah otomatis terisi. Tinggal menginputkan label dan satuan X dan Y jika dibutuhkan, dan menginputkan angka prediksinya. Mungkin akan dijelaskan oleh Arif tentang implementasi programnya. Pada Arif, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan mengenai demo aplikasi. Di sini merupakan halaman awal dari aplikasi yang telah kami buat. Nah, langsung saja kepada demo untuk perhitungan manual, kita bisa masukkan jumlah X dan Y yang dibutuhkan. Misal kita ingin menginputkan untuk 5 dari masing-masing X dan Y, dan untuk jumlah prediksinya satu saja. Lalu kita bisa klik next. Nah, ini merupakan halaman untuk memasukkan label dan juga satuan. Satuannya ini yang sudah ada aja, halaman kerja, penjualan, tahun, juga ribuan. Begitu. Nah, ini kita masukkan nilai untuk prediksi dari kita ingin mengetahui berapa omset penjualan yang memiliki pengalaman kerja selama X tahun gitu. Kalau kita ingin mengetahui yang 12 tahun. Nah, ini juga bisa memilih cara penyelesaian, mau cara 1, cara 2, cara 3. Untuk cara ini hanya yang membedakan adalah proses perhitungannya. Untuk hasilnya akan tetap sama saja. Oke, kita hitung untuk masuk ke tahap hasil. Nah, ini merupakan halaman hasil. Sini ada X untuk pengalaman kerja dengan satuan tahun, dan Y omset penjualan dengan satuan ribuan. Ini untuk X, dan kita scroll ke bawah untuk melihat penyelesaiannya. Ini dapat dilihat hasil dari perhitungan regresi linear. Untuk A ada 2,5,01 dan B 4,60. Nah, kita bisa melihat hasilnya juga. Di sini ada nilai juga dari Y. Jika pengalaman kerja 12, ini 12 tahun, maka dapat diketahui Y-nya, yang dimana Y itu omset penjualan, akan masuk ke 33,75 ribu. Nah, di sini juga kita bisa melihat scatter plot atau diagram bar. Nah, dapat dilihat ini merupakan visualisasi dari data yang sudah diinputkan. Ada ini untuk garis lurus yang merupakan regresi linearnya, merupakan garis prediksi, dan ini untuk titik-titiknya merupakan visualisasi dari data realnya gitu. Dan ke bawah ini ada kunci kebaikan model. Di sini dapat dilihat untuk keterangannya. Dapat dibaca nilai determinasi R2 sebesar 0,9754, artinya sumbangan atau pengaruh pengalaman kerja terhadap naik turunnya omset penjualan adalah 97,54%. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja itu sangat berpengaruh terhadap omset penjualan. Nah, untuk melakukan perhitungan lain, kita bisa menekan tombol perhitungan lain. Nah, selain yang tadi juga sudah dijelaskan, selain perhitungan dapat melakukan penginputan manual, dapat juga melakukan penginputan secara otomatis. Sini untuk menginputkan menghitung secara otomatis, kita harus mengupload file CSV. Sini saya sudah punya salary.dataset.
untuk file CSV-nya. Karena kan saya ingin menggunakan kolom 1 dan kolom 2, kita menginputkan 1 dan 2. Dan seperti yang atas juga bisa menginputkan jumlah prediksi yang dibutuhkan. Salah satu sajalah. Nah, ini sudah dapat kita lihat bahwa kolom X dan Y-nya sudah terinput secara otomatis diambil dari file CSV yang telah kita inputkan. Untuk label kita bisa mengambil dari file CSV-nya secara otomatis atau kita bisa mengubahnya juga secara manual jika diperlukan kesatuannya. Misal ini referensi tahun dan ini dollar sajalah. Ke bawah untuk memasukkan nilai untuk prediksinya misal 12. Cara penyelesaiannya 1. Kita coba hitung. Nah, untuk hasilnya sama saja sih seperti penginputan manual, hanya saja yang membedakan cara penginputannya. Ini juga dapat dilihat untuk diagram tebarnya. Ya, mungkin sekian dari demo yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Arif yang telah menjelaskan dari program yang kelompok kami buat. Selanjutnya mungkin ada tentang penjelasan dari soal-soal baik dari itu PowerPoint yang dari Ibu dari jurnal. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh Saudara Solihin. Ya, silakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Nah, lanjut saja. Nah, di sini ada contoh soal dari PowerPoint materi yang Ibu berikan. Nah, ini di tampilan hasil dari soal yang ada di PowerPoint Ibu yang telah diimplementasikan di program kami dan hasilnya sama. Kemudian contoh soal yang kedua yang diambil dari referensi jurnal yang pertama. Ini contoh soalnya. Lalu hasil implementasi dari program yang kami buat hasilnya sama juga. Nah, ini referensi jurnal yang kedua. Contoh soal ketiga dari referensi jurnal yang kedua. Nah, ini soalnya. Kemudian hasilnya hasil implementasi dari program yang kami buat sama. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Pada Saudara Solihin yang telah menjelaskan implementasi. Selanjutnya ada referensi soal dari yang menggunakan dataset yang menggunakan CSV yang akan dijelaskan oleh Arif. Pada Arif, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin akan pada layar ada contoh perhitungan soal menggunakan dataset. Menggunakan dataset di sini kami mengambil datasetnya dari Kaggle. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, kita dapat menginputkan untuk filenya di choose file untuk indeks X dan Y-nya dan jumlah inputan untuk prediksinya, lalu tekan next. Baik, lanjut. Ini hasil perhitungan menggunakan dataset dari Kaggle. Lanjut, next. Nah, ini selanjutnya ada hasilnya ya sama seperti perhitungan penginputan manual seperti itu. Dan terakhir selain melihat
hasil dari regresi linear. Lanjut. Nah, selain melihat hasilnya yang tadi, kita selain melihat hasil dari regresi linear yang tadi, di sini juga kita bisa melihat grafik scatter plot yang sebelumnya sudah ditampilkan juga di sini untuk memvisualisasikan data regresi, perbandingan antara data real dengan prediksi, dan untuk melihatnya kita bisa menekan tombol scatter plot seperti di bawah ini, dan akan otomatis langsung muncul diagram tebarnya. Oke, next. Nah, terakhir juga ada uji kebaikan model untuk mengukur seberapa berpengaruh X terhadap Y-nya gitu. Dan kita bisa juga melihat keterangan. Mungkin bisa di next lagi. Dan terakhir ada referensi. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Arif yang telah menjelaskan perhitungan menggunakan CSV atau mengambil dari dataset. Mungkin itu saja dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang baik dan juga aplikasi yang jika ada yang kurang, mohon maaf karena kami juga masih belajar. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.